Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan subbab pertama yaitu depresiasi, sebuah metode pengalokasian. Jadi pengertian dari depresiasi itu sendiri adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan akan memperoleh manfaat dari penggunaan aset tersebut. Alokasi biaya aset jangka panjang itu ada tiga, teman-teman. Yang pertama, jika aset tersebut aset tetap, maka bebannya beban depresiasi. Tapi kalau aset tak berwujud, itu menggunakan beban amortisasi, dan untuk sumber daya mineral itu beban deflasi. Lalu selanjutnya yaitu faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Jadi sebelum kita menghitung proses penyusutannya, ada beberapa faktor-faktor. Faktor yang pertama yaitu basis depresiasi aset, yang dimana bisa dicari dengan rumus original cost atau biaya aslinya dikurangi dengan residual value, maka menghasilkan depresiasi base. Lalu faktor yang kedua yaitu estimasi umur manfaat. Jadi teman-teman, tidak semua umur manfaat fisik aset itu sama dengan umur manfaat aset tersebut. Terkadang perusahaan juga menghentikan aset karena dua alasan. Yang pertama, faktor fisik, seperti mungkin fisiknya sudah rusak dan sebagainya. Lalu yang kedua, faktor ekonomi, yang dimana faktor ekonomian yaitu ketidakmampuan suatu aset tersebut dalam menghasilkan suatu nilai atau menghasilkan suatu produk seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Nah teman-teman, di dalam suatu perusahaan itu ada beberapa metode yang digunakan dalam menentukan penyusutan atau depresiasi itu. Metode pertama yaitu metode aktivitas, yang dimana metode ini itu dengan rumusnya yaitu cost dikurangi residual value lalu dikali jam yang dipakai di tahun tersebut. Setelah itu dibagi total dari estimasi pemakaian jam tersebut, lalu akan menghasilkan depresiasi change. Lalu metode yang kedua yaitu metode garis lurus, dengan memakai rumus yaitu cost dikurangi residual value lalu dibagi dengan estimasi service life yang akan menghasilkan depresiasi charge. Lalu metode yang ketiga yaitu metode penurunan. Nah, di metode penurunan tersendiri itu dibagi dua lagi, teman-teman. Yang pertama jumlah angka tahun atau sum of the years digits. Lalu yang kedua ada metode saldo menurun atau declining balance method. Nah, untuk metode pertama adalah activity method, di mana depresiasi dihitung berdasarkan penggunaan aset. Misalnya itu seperti jam kerja atau jumlah unit produksi. Nah, jadi semakin banyak dipakai, maka semakin besar beban depresiasinya. Nah, contohnya itu seperti sebuah kren seharga 500 ribu dolar dengan nilai residu 50 ribu dolar dan total umur 30 jam. Maka jika dipakai 40 jam di tahun pertama, 4.000 jam di tahun pertama, maka depresiasinya itu dicatat adalah 60 ribu dolar. Nah, metode ini itu cocok untuk aset yang manfaatnya bergantung pada aktivitas, bukan waktu. Nah, untuk metode kedua adalah straight line method atau metode garis lurus. Di sini depresiasi itu dianggap sama setiap tahun. Nah, untuk rumusnya adalah biaya aset dikurangi nilai residu lalu dibagi sama umur manfaat. Contohnya, kren tadi dengan harga 500 ribu dolar dikurangi sama nilai residu sebesar 50 ribu dolar dibagi sama 5 tahun. Nah, menghasilkan 90 ribu per tahun. Nah, metode ini paling banyak digunakan karena mudah dan konsisten. Meski kadang tidak realistis karena mengasumsikan manfaat aset sama tiap tahunnya. Nah, untuk metode ketiga adalah sum of the year digits, di mana beban depresiasi itu lebih besar di awal, lalu menurun setiap tahunnya.
Nah, caranya dengan menggunakan pecahan berdasarkan jumlah tahun. Misalnya untuk kren dengan umur 5 tahun, totalnya berarti 15 tahun. Kenapa kok jadi 15? Karena 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Nah, untuk tahun pertamanya dihitung 5 per 15 dari base 450 ribu dolar yaitu 150 ribu dolar. Nah, untuk tahun keduanya 4 per 15 yaitu 120 ribu dolar dan seterusnya. Nah, untuk metode ini itu lebih mencerminkan penurunan manfaat aset secara bertahap. Nah, untuk metode terakhir adalah decline balance method, di mana beban dihitung dengan persentase tetap dari nilai buku awal tiap tahunnya. Contohnya itu dengan double decline balance 40%. Nah, tahun pertama keren adalah 500 ribu dolar, menghasilkan depresiasi sebesar 200 dolar. Tahun kedua sebesar 120 ribu dolar. Nah, lalu semakin kecil di tahun berikutnya, metode ini itu cocok untuk aset yang sangat produktif di awal masa pakai. Namun biasanya perusahaan beralih ke metode garis lurus di akhir agar nilai buku tidak turun di bawah nilai residu. Impairments atau penurunan nilai aset merupakan kondisi di mana aset berwujud yang berumur panjang akan mengalami penurunan nilai, yakni kondisi ketika nilai aset itu tetap turun dan tidak dapat menghasilkan manfaat seperti yang diharapkan, atau kondisi ketika itu perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset tersebut. Nah, jadi setiap tahun perusahaan akan melakukan evaluasi aset untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai. Dan jika diketahui atau terdapat indikasi penurunan nilai, maka perusahaan akan melakukan yang namanya impairment test. Jadi impairment test itu ditunjukkan seperti gambar dua contoh di bawah ini. Yang pertama ada carrying amount atau nilai tercatat, recoverable amount atau jumlah nilai yang dapat dipulihkan, fair value less cost to sales, yang artinya itu harga jual dikurangi dengan biaya jual, serta value in use, yakni present value, estimasi dari arus kas masa depan yang terjadi atau timbul karena penggunaan aset. Nah, jadi untuk mengetahui ada atau tidaknya penurunan itu, kita perlu mencari recoverable amount. Recoverable amount ini didapat dari nilai terbesar antara fair value less cost to sales dan value in use. Ketika salah satu dari dua unsur ini memiliki nilai yang lebih besar, maka nilai itu akan digunakan sebagai recoverable amount. Dan untuk meninjau terjadinya penurunan pada suatu aset, kita perlu membandingkan kembali antara recoverable amount dengan carrying amount, yakni nilai tercatatnya. Jika nilai tercatat atau carrying amount ini lebih besar daripada recoverable amount, seperti contoh di kanan ini, maka terjadi yang namanya impairments atau penurunan nilai. Jika carrying amount lebih kecil daripada recoverable amount, seperti contoh di sebelah kiri, maka tidak terjadi adanya penurunan nilai atau no impairments. Melanjutkan materi dari impairments, terdapat pembalikan kerugian penurunan nilai pada suatu aset. Jadi penurunan nilai yang terjadi itu dapat dibalikkan ketika terindikasi bahwa terjadi peningkatan pada nilai aset yang telah mengalami kerugian. Contoh lebih lengkapnya dapat kita lihat bersama dalam kasus berikut. Tan Group membeli peralatan pada 1 Januari 2019 seharga 300.000 dolar dengan masa manfaat 3 tahun dan tanpa nilai sisa. Jadi setiap tahunnya beban depresiasi terjadi adalah sebesar 100.000 dolar dari 300.000 perolehan nilai aset dibagikan dengan 3 tahun usia manfaatnya. Dan carrying amount ini merupakan nilai yang tercatat setelah
nilai aset dikurangi dengan beban depresiasi per tahunnya. Pada tanggal 31 Oktober 2019, TAN mencatat rugi penurunan nilai sebesar 20.000. Dari nilai tercatat 200.000 akan dikurangi dengan penurunan nilai sebesar 20.000. Maka terjadilah pencatatan baru, yakni nilai sebesar 180.000. Nilai kerugian dicatat dalam akun loss on impairment sebesar 20.000 pada accumulated depreciation equipment sebesar 20.000. Lalu, pada akhir tahun 2020, TAN menentukan bahwa jumlah terpulihkan peralatan tersebut adalah sebesar 96.000. Dan oleh karena itu, TAN perlu membalikan kerugian penurunan nilai tersebut. Nah, jadi pada 2 tahun tersisa dengan nilai pencatatan sebesar 180.000, maka beban depresiasi per tahunnya juga diperbarui menjadi 90.000 dari hasil 180.000 dibagi 2 tahun masa usia aset. Nah, jadi dikatakan dalam soal bahwa terjadi peningkatan nilai aset sebesar 96.000. Maka selisih kenaikan ini dapat kita cari melalui pengurangan antara keuntungan yang diindikasi sebesar 96.000 dikurangi dengan 90.000 dari beban depresiasi per tahun yang baru. Hasilnya adalah selisih sebesar $6.000 yang kemudian dicatat ke dalam accumulated depreciation equipment debit sebesar 6.000 dan recovery of impairment loss sebesar 6.000 kredit. Artinya bahwa kerugian yang terjadi sebelumnya 20.000 kini dipulihkan kembali sebesar 6.000 ke dalam akun pembalik, yakni membalik akun accumulated depreciation equipment untuk mengurangi nilai dalam beban depresiasi akumulasi peralatan dengan kreditnya adalah recovery of impairment loss. Dengan demikian, maka kerugian yang sebelumnya sebesar 20.000 kini berkurang menjadi nilai baru sebesar 14.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai depletion. Nah, depletion atau depresi ini sendiri adalah proses alokasi biaya sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral selama sumber daya tersebut itu masih bisa digunakan ataupun diekstraksi. Nah, depletion sendiri ini mirip dengan depresiasi, namun digunakan khusus untuk aset yang akan habis secara fisik. Untuk perhitungannya sendiri dapat dilihat caranya. Yang pertama ada total cost dikurangi residual value dibagi dengan total estimated units available. Nah, total cost sendiri itu atau depletion base itu diperoleh dari biaya perolehan, komponennya itu terdiri dari biaya perolehan hak eksplorasi, biaya eksplorasi dan evaluasi, biaya pengembangan tambang atau sumur, dan yang terakhir biaya restorasi lingkungan. Nah, dari perhitungan tadi, total cost dikurangi residual value dibagi total estimated units available itu menjadi depletion cost per unit. Nah, ini sendiri dikali dengan unit ekstraksi atau unit extracted yang akan menjadi depletion itu sendiri.